Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas pengantar ekonomi syariah D akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori konsumsi dalam Islam yang beranggotakan Rafael Julius Satriadi, Adifa Septiawan Mulia, dan Andi Suprapto. Baik, kami akan mempresentasikannya. Maslahah dalam konsumsi. Menurut Imam Shatibi, istilah maslahah yang maknanya lebih luas dari sekedar utility atau kepuasan dalam terminologi ekonomi konvensional. Maslahah merupakan tujuan hukum syar'ah yang paling utama. Maslahah adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia di muka bumi. Menurut Khan dan Ghifari, ada 5 elemen. Yang pertama, kehidupan atau jiwa, properti dan harta benda, keyakinan, intelektual, serta keluarga dan keturunan. Semua barang dan jasa yang mendukung tercapainya dan terpeliharanya kelima elemen tersebut di setiap individu, itulah yang disebut maslahah. Nah, selanjutnya ada tujuan hukum syara'. Nah, yang pertama di sini ada daruriyah. Daruriyah tujuan yang harus ada dan mendasar bagi penciptaan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Daruriyah ini mencakup 5 elemen dasar. Yang pertama ada jiwa, keyakinan ataupun agama, akal, keturunan ataupun keluarga, serta ada harta benda. Nah, daruriyah di sini jika diabaikan maka tidak akan ada kedamaian dan yang terjadi adalah kerusakan di dunia serta kerugian nyata nanti di akhirat. Yang kedua ada hijjah. Tujuan hukum syara' hijjah. Nah, bertujuan untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesempitan. Nah, hukum syara' dalam kategori ini, hijjah ini tidak dimaksudkan untuk memelihara 5 hal pokok tadi yang jiwa, keyakinan, agama, akal, keluarga, serta harta benda, melainkan menghilangkan kesempitan dan berhati-hati terhadap 5 hal pokok yang tadi. Sedangkan yang ketiga di sini ada tahsiniyah. Tahsiniyah ini bertujuan menghendaki kehidupan yang indah dan nyaman di dalamnya. Lah, dimaksudkan untuk mencapai pemanfaatan yang lebih baik, keindahan dan simplifikasi dari daruriyah dan hijjah tadi. Misalnya dibolehkannya memakai baju yang nyaman dan indah. Selanjutnya hukum utilitas dan maslahah. Nah, perlu diketahui kebutuhan merupakan konsep yang lebih bernilai dari sekedar keinginan. Keinginan ditetapkan berdasarkan konsep utility, tetapi kebutuhan didasarkan atas konsep maslahah. Nah, tujuan syariah di sini adalah mensejahterakan manusia atau maslahah al-ibad. Karenanya semua barang dan jasa yang memberikan maslahah disebut kebutuhan manusia. Sedangkan dalam ekonomi konvensional, konsumen diasumsikan mempunyai tujuan untuk memperoleh kepuasan atau bisa disebut juga dengan utility dalam kegiatan konsumsinya. Nah, utility secara bahasa berarti berguna, usefulness, ataupun juga membantu, helpfulness, atau menguntungkan, advantage. Melanjutkan dari hukum utilitas dan maslahah. Dalam konteks ekonomi, hukum utilitas dimaknai sebagai kegunaan barang yang dirasakan seorang konsumen ketika mengonsumsi suatu barang. Kegunaan ini bisa juga dirasakan sebagai tertolong dari suatu kesulitan karena mengonsumsi barang tersebut. Dalam Islam, tujuan konsumsi bukanlah konsep utilitas, melainkan kemaslahatan. Pencapaian maslahah tersebut merupakan tujuan dari maqasid al-syariah. Konsep utilitas sangat subjektif karena bertolak belakang pada pemenuhan kepuasan atau keinginan. Dan konsep maslahah relatif lebih objektif karena bertolak pada pemenuhan kebutuhan atau kebutuhan.
Ada juga utility yang lebih subjektif karena perbedaan antara satu orang dengan orang yang lain. Perbedaan maslahah dan utilitas. Maslahah yang pertama, perbedaannya adalah yang maslahah individual akan relatif konsisten dengan masalah sosial. Sedangkan jika dilihat dari utilitas itu individu mungkin saja berseberangan. Yang B, maslahah dijadikan tujuan bagi pelaku ekonomi, produsen, distributor, dan konsumen. Maka arah pembangunan menuju ke titik yang sama. Maka hal ini akan meningkatkan efektivitas tujuan utama pembangunan, yaitu kesejahteraan hidup. Sedangkan dari utilitas, di mana konsumen bertujuan memenuhi keinginannya, adapun produsen dan distributor memenuhi kelangsungan dan keuntungan maksimal. Yang C, konsep pemikiran yang terukur atau accountability dan dapat diperbandingkan, comparable. Sedangkan dari utilitas, tidak mudah mengukur tingkat utilitas dan membandingkan antara satu orang dengan orang yang lain, meskipun dalam mengonsumsi barang ekonomi yang sama dalam kualitas dan kuantitasnya. Keseimbangan konsumen. Dalam hal alasan, konsumen memilih suatu barang dikenal dengan prinsip berikut. Yang pertama, kelengkapan, competence. Prinsip ini mengatakan bahwa setiap individu selalu dapat menentukan keadaan yang disukainya, di mana individu dihadapkan di antara dua keadaan. Yang kedua, transivitas. Prinsip ini menerangkan konsistensi konsumen dalam memutuskan atau menentukan alternatif dalam pihak beberapa produk. Yang tiga, kesinambungan, continuity. Prinsip ini menerangkan bahwa apabila seorang konsumen mengatakan barang A lebih disukai daripada barang B. Terakhir, lebih banyak lebih baik, the more is the better. Prinsip ini menjelaskan bahwa apabila seorang konsumen mengonsumsi lebih banyak barang, maka kepuasan konsumen tersebut akan meningkat. Kelanjutannya, keseimbangan konsumen dalam perspektif ajaran Islam juga sudah dijelaskan secara luas berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 67 tentang bagaimana menjadi hamba yang ideal. Dalam surat Al-Furqan ayat 67 juga menjadi indikasi bahwa tidak ada larangan bagi seseorang muslim yang memiliki kekayaan. Seseorang hendaknya mampu mengendalikan kekayaannya, bukan kekayaan yang mengendalikan manusia. Kunci penting untuk dijadikan landasan dalam membangun teori keseimbangan konsumen atau consumer equilibrium yaitu infak, israt, qard, dan qawam. Hukum permintaan dan juga kurva permintaan. Nah, sebelumnya kita ketahui bersama pengertian hukum permintaan. Menurut Muhammad, permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dan dalam periode tertentu. Nah, jadi permintaan adalah jumlah barang yang diminta konsumen dalam suatu pasar yang jumlahnya tergantung dari jumlah pendapatan yang diperoleh dan terdapat hubungan yang baik pasti antara harga pasar yang baik dan kuantitas yang diminta dari yang baik. Hal-hal lain tetap konstan. Hubungan antara harga dan kualitas membeli disebut jadwal permintaan atau kurva permintaan. Adapun yang mempengaruhi permintaan adalah yang pertama harga barang yang diminta. Yang kedua adanya tingkat pendapatan, adanya jumlah penduduk juga mempengaruhi permintaan. Dan juga yang keempat hukum barang lain atau substitusi, barang pengganti. Dan juga pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat, serta corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. Dan juga cita rasa masyarakat serta ramalan mengenai masa yang akan mendatang, seperti itu. Dan juga hukum permintaan. Nah, hukum permintaan menurut Muhammad, apabila
harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut akan turun. Nah, sebaliknya bila harga barang tersebut turun, maka permintaan akan naik. Pengaruh yang ditimbulkan berdasarkan hukum permintaan. Yang pertama, kenaikan terhadap harga barang. Nah, pasti karena menyebabkan konsumen mencari barang yang lain yang dapat digunakan sebagai pengganti atau barang substitusi terhadap barang yang mengalami kenaikan tadi. Yang kedua, ada kenaikan harga. Nah, menyebabkan pendapatan pembeli terhadap pendapatan real ini akan berkurang, seperti itu. Teori permintaan. Menurut Muhammad, teori permintaan adalah perbandingan lurus antara permintaan terhadap harganya, yaitu apabila permintaan naik, maka harga relatif akan naik. Sebaliknya, bila permintaan turun, maka harga relatif akan turun. Jadi, dalam permintaan kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan kita, bukan hanya sekedar menuruti segala keinginan kita. Karena semakin besar permintaan kita terhadap suatu produk, otomatis sumber daya pun bisa mengakibatkan kelangkaan bahan produksi. Selanjutnya, yaitu kurva permintaan. Berdasarkan hukum dan teori permintaan atas barang yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa seorang individu di pasar ini dipengaruhi oleh adanya harga ataupun sebaliknya. Pembelian barang ini akan mempengaruhi harga barang di pasar. Apabila jumlah barang yang diminta semakin banyak, maka harga pun juga akan meningkat. Sebaliknya, bila jumlah barang yang diminta sedikit, maka harga akan ikut turun. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.